Agung Laksono, Ketua Umum Golkar yang diakui oleh pemerintah, mengaku bersyukur atas keputusan Majelis Partai Golkar yang menjadi acuan Menkumham untuk mengambil keputusan. Mari kita simak pernyataan Agung Laksono. Munas Ancol yang dulu sering disebut oleh pihak lain, ini Munas abal-abal, Munas KW2, Munas Sendal Jepit, Proletar, ya Alhamdulillah kita dimenangkan. Ya, The Headlines kita lanjutkan kembali. Terima kasih Mas Hedi sudah hadir di The Headlines, Pemret Majalah Gatra. Dan ya kita tadi bicara soal yang terakhir adalah ya kalau nggak selesai dibawa ke sini, dibawa ke situ, nggak selesai degradasi Golkar. Saya kira kemenangan akan ditentukan oleh pragmatisme politik. Kalau kita lihat sengketa ini kan lebih karena warna pragmatisme politik Golkar sejak dulu, mendekati kekuasaan. Dan kalau hitung-hitung seperti itu, makanya saya tanya Bang Yoris sebetulnya, kemudian di bawah itu bergerak seperti apa? Karena ini kan, oh ini mendekati pilkada serentak, itu berarti kan gula-gula untuk DPD, kira-kira untuk mematuhi kalau misalnya Agung Laksono lah yang berhak menandatangani itu, Pak Hi. Lalu kemudian mendekati kekuasaan, yang isunya adalah jangan-jangan nanti kan ke KIH bukan? Jangan-jangan Jokowi menunggu reshuffle setelah posisi Golkar terang benderang, kira-kira begitu. Ini pragmatis politik. Sekarang Agung Laksono safari kemana-mana, bukan? Kemana-mana. Terus kemudian kubunya Pak Ical, kalau boleh saya bilang gitu, ke KMP, begitu kan? Dua-duanya bersafari soalnya. Dua-duanya bersafari, bukan Pak Hi? Jadi kalau bicara dampak politik tadi, selain Anda menyampaikan apa yang terjadi gerakan di bawah, saya kira itu juga real bisa terjadi. Betul. Tapi dampak politik yang belum disebutkan adalah dampak politik di parlemen dengan koalisi yang sekarang ada. Bagaimana dalam situasi uncertain sekarang, lalu merasa kredibilitas dari kebijakan pemerintah nggak bisa dipegang gitu. Itu secara subjektif tentu ya. Menguatkan kembali fraksi di koalisi. Dan kemudian tentu mereka membuat agenda-agenda yang tadi seperti Mbak Nunung sampaikan soal angket. Dan sebagainya. Saya kira itu sesuatu yang berkembang dan secara politik itu bisa terjadi. Ya. Saya ingin tahu Bung Yoris, dari kubu Bung Yoris kemudian menjawabnya seperti apa? Saya pikir begini, bagi kami itu persoalan politik yang terjadi di dua kubu ini sudah clear begitu tanggal 10 Kumham mengeluarkan surat. Nah, Pak Yoris, tapi soal angket ini? Oh iya, jadi ini kan ada dampak kan. Nah, setelah itu kami sekarang itu sedang melakukan konsolidasi sesuai dengan perintah Mahkamah Partai karena kepengurusan ini bukan 5 tahun, setahun. Nah, dalam rangka konsolidasi itulah, pertama, kita melakukan konsolidasi internal dulu, tingkat 1, tingkat 2. Kedua, semua kelengkapan. Fraksi mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Mau dibersihkan? Tidak mungkin. Tidak mungkin, tetapi begini, ada agenda-agenda politik seperti saya bilang. DPR kan sekarang sedang reses. Setelah masuk reses ini kan, ada fit and proper test Kapolri. Kemudian ada agenda-agenda politik lain. Makanya Golkar itu dia harus konsisten sesuai dengan visi dia pada saat dia munas. Kami kebetulan waktu itu sudah menyatakan clear kami keluar dari KMP dan juga tidak bergabung dengan KIH, tapi mendukung pemerintah yang sah sesuai dengan doktrin dan platform perjuangan Partai Golkar. Jadi sekarang kalau Pak Hidayat dengan teman-teman masih tetap mempertahankan KMP yang mana? Tetapi kita lihat dari luar seperti apa, Mas Hedi? Selama 10 tahun terakhir ya, paling tidak saya sebenarnya menikmati keindahan manuver politik Golkar. Itu sangat indah, karena politisi Golkar itu sangat piawai, sangat smart gitu kan. Tapi setahun terakhir saya jadi gaduh melihat kegaduhan Golkar. Benar, ini bukan Golkar kalau seperti ini. Mohon maaf, bukan Golkar. Golkar yang sesungguhnya adalah bermanuver yang cantik, indah, kita nikmati, pengamat itu enak gitu. Sekarang ini bukan Golkar yang terjadi. Adakah penyusupan dari
Golkar. Saya curiga itu ada. Sehingga Golkar jadi gaduh, gitu Pak Hi. Jadi mohon maaf, kegaduhan ini bukan karena politisi yang matang seperti Bang Yoris, Pak Hi itu, tapi justru karena ada penyusupan, dalam tanda petik ya, penyusupan beberapa orang yang... Penyusupan itu seperti ada kepentingan luar yang ingin... Penyusupan, ada juga atau bagaimana? Pengingkaran tradisi Golkar. Atau jangan-jangan kegagalan kaderisasi. Ya, pengingkaran tradisi Golkar. Karena Golkar selama ini selalu mensupport kekuasaan, lengket dengan kekuasaan, semua orang tahu dah. Nah sekarang ini ada mengingkari. Ketika ada pengingkaran, yang terjadi akan seperti ini. Jadi gini Mas, Gitu. sebetulnya yang begini ini kembali ke kitanya sebetulnya. Ya. Kembali ke kekuasaan. Itu selesai. Kan belum pernah ada di luar kekuasaan. Semangat dia itu kan berkarya bersama-sama dengan pemerintah yang sah untuk membangun dan mencerdaskan bangsa. Itu platform perjuangan Golkar. Jadi siapapun bukan harus dia berkuasa, tapi dia harus mendukung dengan pemerintah yang sah untuk berkarya membangun dan mencerdaskan bangsa. Walaupun ada di luar pemerintahan. Jadi benar Bang Yoris atau Pak Hi, ada semacam penyusupan di dalam sehingga Golkar jadi gaduh. Kalau itu saya setuju Mas Edi. Setuju. Bahwa terlalu banyak terakhir ini kita mengambil orang yang tidak tahu dari mana asal, tidak pernah melakukan proses kaderisasi yang baik di Golkar, kemudian diberikan posisi yang berlebihan dalam tanda kutip. Itu yang harus. Karena tradisi Golkar itu biasanya mensuplai tenaga ahli politik ke luar partai. Ini kok ada orang-orang masuk. Iya, ada jadi orang-orang yang terjadi sebenarnya. Tidak jelas. Kalau itu dibersihkan selesai kok. Clear. Selesai. Ya. Setuju. Itu baik. Ya sinyalemen Anda sebagai wartawan senior saya kira pasti ada dasarnya ya. Iya. Dan saya melihat memang ada bukan degradasi tetapi penurunan kualitas dalam berpolitik di Golkar. Dan lebih-lebih dengan konflik yang berkepanjangan ini. Perang saudara ini juga menghabiskan energi tapi juga membuat image kita juga menjadi turun. Oleh karena itu penyelesaian kita ini mestinya juga memperhatikan atau mempertimbangkan bagaimana itu nanti penyelesaian itu menjadi titik akhir daripada pertikaian dan membuat ini jadi mergernya itu menjadi kuat. Kalau itu tidak tuntas, yang satu merasa dizolimi, yang satu merasa menang, nanti yang menang nanti memimpin terhadap konstituen yang sudah jauh berkurang. Karena predator juga banyak yang akan mengambil. Saya agak ini dari tadi bahasanya konsekuensi logis. Dan Pak Yoris nanti memimpin Golkar dengan single digit partai. Agak mengerikan menurut Itu mengerikan menurut saya. Enggak, saya sebenarnya ingin bertanya nih. Tadi kan Bu Yoris sudah bicara bahwa dalam perundingan yang 2 bulan bersama Pak Hi ini, salah satu diantaranya itu kan pertama itu kan mereka sudah sepakat soal visi. Clear soal visi, dan kalau itu sudah clear, pertanyaan sebetulnya kalau visi ini kan salah satunya adalah visi di luar kekuasaan atau di dalam kekuasaan, kira-kira begitu ya menurut pikiran dugaan saya begitu. Dan keputusannya kalau itu clear, tetapi kan ceritanya ada yang mengatakan tetap di KMP, ada yang mengatakan masuk KIH. Walaupun yang saya dengar adalah misalnya Pak ARB itu sebetulnya sudah sering juga ke istana. Kira-kira lah karena ada Pak LBP di sana, jadi mestinya juga sudah mendekat. Apakah memang sudah dalam posisi seperti itu? Karena kalau sudah di situ, maka siapapun di situ kan mestinya tidak lagi jadi soal ketua umum. Kalau di situ sampai pada visi ini Pak Vi, kita dalam 2 kali perundingan clear, tanda tangan. Tahap ketiga masuk, waktu itu kami sepakat karena ini untuk rekonsiliasi, maka kita tugaskan masing-masing kubu satu-satu orang. Mereka membuat satu rancangan struktur yang paling ideal itu bagaimana. Kemudian, yang tadi dibilang mungkin agak gemuk gitu. Ya, kan lucu kalau dibilang begini merger, ini 380, ini 280. Mana ada partai modern, partai baru yang sudah dewasa, itu ada kepengurusan 1 RT umpamanya 600 orang, nggak mungkin. Kemudian membuat kriteria tentang rekonsiliasi personal. Jadi kira-kira yang mana yang cocok, ya itu PDLT, kemudian integritas dan lain-lain. Nah, itu sudah sepakat bahwa kita akan berunding 1 minggu lagi. Sudah proses, mau berunding hari Rabu, hari Senin Cicip telepon saya, Riz nggak bisa. Loh, kenapa nggak bisa lagi?
tunggu keputusan pengadilan. Jadi yang sebetulnya inkonsisten ini ya dari pihak mereka. Kami ini selalu proaktif, mengalah terus. Dia minta apa? Ikut. Suruh ke pengadilan, mari kita ke pengadilan. Perundingan, mari kita ke pengadilan. Kita boleh kasih Pak I sedikit ya. Kita boleh kasih Pak I sedikit. Saya tidak secara spesifik mau counter ini. So, kita kan mengunyah-ngunyah lagi makanan lama yang sudah mulai basi itu. Ini ada sisa waktu sedikit yang kita masih punya kesempatan untuk menyelesaikan dengan baik, artinya apapun keputusannya bisa didukung oleh kedua belah pihak. Pak, bisa kasih teknisnya gimana kira-kira? Apakah tim juru running kembali atau gimana? Jadi di pengadilan. Saya terima. Ya, menurut saya keduanya sepakat. Karena gini loh, titik pandang kita berbeda. Jadi sepakat. Tim negosiator bertemu lagi gitu. Bukan. Ya, saya nggak tahu nanti caranya gimana, saya tanya lebih bagus kan? Ya. Tapi begini, yang menjadi pemicu daripada ini kembali dan kontroversi adalah temannya Pak Yoris tadi, Menkumham itu yang membuat kalau itu saya nggak itu. Kita kalau nggak percaya Menteri Hukum dan HAM, percaya siapa ini negara? Siapapun itu pokoknya mesti ada kesepakatan dua pihak begitu ya, Pak I. Lepas dari kita setuju nggak setuju, tapi dari pihak kami mestinya diberi kesempatan juga untuk memberikan argumentasi kenapa kita menolaknya. Dan yang kedua, saya memberi pandangan bagaimana kalau ada suatu titik akhir yang disepakati kita bersama. Jalan aja, Anda dengan Kumham mau meneruskan proses itu. Di tempat Pak Hi dengan pengadilan seperti itu. Dan kita memberi batas waktu. 1 bulan misalnya. Pada titik itu disaksikan oleh semua, kita menyepakati apa hasilnya. Kita harus mentaati. Mau nggak mau memang harus ketemu dan bicara lagi gitu kan artinya. Ada public punishment nanti kan siapa yang nggak menepati. Agak susah Pak. Ini jalannya kan dua jalan yang berbeda. Ya, gimana? Pengadilan kan nggak mungkin diintervensi oleh siapapun. Jadi dia jalan lah gitu. Sama seperti Menkumham sudah memutuskan. Keputusan ini juga tidak bisa diintervensi lagi untuk mengatakan batalin keputusannya. Kira-kira gitu kan. Saya maksudnya. Pertanyaannya adalah satu titik akhir itu akan ada di mana lagi tuh Pak Hi? Atau dia mungkin kasih konkretnya begini, Pak Hi, maksudnya begini. Oke, sekarang begini. Oke, Bapak jalan dengan pengadilan, kami jalan dengan Kumham. Terus mengkerucut, mekanisme kerucut itu gimana? Cara saya sendiri bingung kan? Itu artinya mau atau begini, itu zero sum game, siapa yang kalah di pengadilan selesai begitu? Menurut saya begitu. Oke. Terus kemana itu? Posisinya tinggal kalah menang. Maksudnya kayak Kumham lagi. Kenapa? Enggak, kalau sudah di pengadilan sudah selesai. Kalau nanti pengadilan memutuskan dan pengadilannya memang harus tegas membuat keputusan salah satu pihak di mana. Pengadilan menang kalah. Sudah tinggal menang kalah. Itu yang didaftarkan resmi kepada Kumham. Nah terus sekarang sih prosedur. Kita anggap itu yang kami anggap kami sedang gugat. Oke. Oke, kalau itu saya sudah paham. Kira-kira gitu. Saya nggak tahu bagaimana menurut. Tapi kita akan lanjutkan. Oke, kita jeda dulu, nanti saya minta pandangan Mas Hedi soal ini ya Mas Hedi ya. Kami akan kembali sesaat lagi.